Oke, nonton lagi untuk hari kemarin. Sorry ya, nggak bikin konten karena satu kesibukan sehingga tidak sempat. Tapi hari ini saya semangat lagi bikin konten lagi walaupun barusan tidur ya, barusan bangun tidur. Kontennya tentang kata kerja get up. Kata kerja ini dibangun dua kata. Istilahnya adalah frasa verb. Kata kerja yang dibangun dari dua kata artinya tidak berdiri sendiri. Get up artinya bangun tidur. Dalam arti bangun benar-benar sudah bangkit dari tempat tidurnya, bahkan sudah meninggalkan tempat tidurnya. Ya, istilahnya bukan sekedar ngelilir ya. Kalau ngelilir, apa sih bahasa Inggrisnya ngelilir? Ngelilir itu kan coro Jawa ya, bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya ngelilir adalah wake up. Apa? Wake up. Wake up itu artinya ngelilir. Kalau get up itu bangun. Bangun dari tempat tidur, lalu mandi, lalu beraktivitas. Itulah namanya get up. Bangun tidur. Nah, karena bahasa Inggris dan rananya adalah kata kerja, maka seperti biasa, kata kerja itu perkara yang harus dipahami perubahannya. Apa perubahannya? Get up, lalu berubah, got up, lalu berubah, gotten up, lalu berubah, getting up. Jadi up-nya ini hanya idiom saja, tidak berubah. Yang berubah adalah get-nya. Jadi kalau kita hafalkan, ya get, got, gotten, getting. Nah, seperti itu hafalannya ya. Get, got, gotten, getting. Get, got, gotten, getting. Get, got, gotten, getting. Sampai kita itu uh, lancar. Sampai familiar. Sampai hafal penuh secara pengucapan dan penulisan. Get ditulis GET. Got ditulis GOT. Gotten ditulis GOTTEN. Getting ditulis GETTING. Menjadi get, got, gotten, getting. Itu cara menghafal, cara menguasai. Nah, setelah kita sudah bisa otak-atik dari get menjadi got, dari got menjadi gotten, dari gotten menjadi getting, lalu kemudian tinggal menambahkan up di akhirnya atau setelahnya, lalu kita harus paham penggunaan get, penggunaan got, penggunaan gotten, dan penggunaan getting. Tentu yang dimaksud penggunaan di sini adalah penggunaan yang terkait dengan kapan terjadi atau kapan peristiwa kata kerja tersebut dilakukan. Jika dilakukan setiap hari, berarti pakai get. Misal, I get up at 3 o'clock every morning. I get up at 3 o'clock every morning. Saya bangun tidur setiap pukul 3 pagi. I get up at 3 o'clock every morning. Saya bangun tidur setiap pukul 3 pagi. Karena waktu kejadiannya adalah berulang-ulang setiap pagi, pukul 3 pagi, maka wajib menggunakan pakai verb 1, yaitu get. I get. Beda dengan kejadian kemarin. Kemarin saya bangun tidur pada pukul 5 misal. Saya bangun tidur kemarin pada pukul 5. Maka kata kerja yang kita pakai harus verb 2, yaitu got. I got up at 5. I got up
at 4 o'clock yesterday. I got up. I got up at 5 o'clock yesterday. Saya kemarin bangun tidur pada pukul 4. Saya bangun pada pukul 4 kemarin. I got up at 4 o'clock yesterday. Karena ada kata keterangan yesterday yang menunjukkan waktu terjadi yang sudah lampau, sudah lewat, sudah berlalu, maka kata kerjanya wajib menggunakan verb to, yaitu got. Tidak boleh verb 1 ataupun verb 3. Ini rumusnya. Ini yang patut dihafal sampai benar-benar hafal. Lalu, jika kita ingin mengendaki, oh saya baru saja bangun tidur. Saya baru saja bangun tidur pada pukul 5. Saya baru saja bangun tidur pada pukul 5. Maka kata kerja yang dipakai harus pakai verb 3, gotten up. Misal, I gotten up. Bukan ya. Kalau verb 3 wajib disertakan have ataupun has. Have untuk subjek, I, you, we, they. Lalu has untuk subjek he, she, it atau nama orang. Karena subjek I berarti have. I have just gotten up at 5 o'clock. I have just gotten up at 5 o'clock. Saya baru saja bangun tidur pada pukul 5. Mengapa kok pakai kata kerja yang ketiga, gotten up? Jawabannya adalah karena past perfect ya. Past perfect, istilah tensinya itu past perfect. Atau kejadian yang baru saja terjadi dan masih relevan dengan waktu sekarang. Itu aturan dalam bahasa Inggris. I have just gotten up. I have just gotten up at 5 o'clock. Saya baru saja bangun tidur pada pukul 5 pagi. Dan yang terakhir adalah verb ing digunakan saat berproses. Misal, I am getting up now. I am getting up now. Saya sekarang sedang bangun tidur. Saya sekarang sedang bangun tidur. Ini pakai yang verb ing. Jika peristiwanya terjadi berlangsung sejak diucapkan. Oke, saya pikir ini otak-atik matuk. Tapi bukan atik-atik ya. Ini memang ilmunya. Bahasa Inggris itu yang perlu dipelajari ya di sininya ini. Dalam konteks perubahan waktunya. Karena berpengaruh kepada kata kerjanya. Adapun untuk bentuk kata yang lain, misal kata benda, dipelajari apanya, cuma dipelajari perubahan jamaknya saja. Enggak berubah sebagaimana kata kerja. Oke, jelas? Mantap. Terima kasih. Masih semangat belajar. Semoga bermanfaat. Bersama dengan saya, Mr. Montaha, dan wassalam.